3. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak Sugiono untuk kesempatan dan waktunya untuk kami dari kelompok 9 untuk diberikan kesempatan untuk membahas tentang ilmu, moral, dan tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap revolusi genetika dan pengembangan iptek. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 7 orang. Saya sendiri Mariana Warau atau Ria dari jurusan psikologi. Selanjutnya dari tim kita ada Anissa Suci Hadisti. Anissa, boleh tolong nyalakan kamera dan perkenalkan diri. Saya Nisa Suci Hadisti dari jurusan psikologi. Baik. Selanjutnya kita ada Santia. Santia, boleh perkenalkan diri dan nyalakan kamera. Nama saya Santia, saya dari Fakultas Psikologi. Baik, terima kasih Santia. Selanjutnya Hadid Firmansyah, boleh tolong nyalakan kamera dan perkenalkan diri. Izin Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hadid Firmansyah dari Fakultas Psikologi. Baik, terima kasih Hadid. Selanjutnya kita ada Kristi Dastra Pramono. Kristi, boleh tolong nyalakan kamera dan perkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Kristi Dastra Pramono, saya mahasiswa dari jurusan psikologi. Baik, terima kasih Kak Kristi. Kak Albizar, boleh tolong nyalakan kamera dan perkenalkan diri. Ya, saya Albizar Lajuardi dari Fakultas Ekonomi. Baik, Kak Albizar, terima kasih. Selanjutnya kita ada Sukma Nailul Sejati. Sukma, boleh nyalakan kamera dan perkenalkan diri. Bentar, Kak. Sukma? Sebentar, Kak. Ini kayaknya lagi ada gangguan deh handphone-nya. Baik. Baik, mungkin untuk perkenalan kita bisa mewakilkan bahwa Sukma Nailul Sejati dari Fakultas Psikologi. Selanjutnya, sudah silakan Sukma. Perkenalkan, nama saya Sukma Nailul Sejati dari kelas psikologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Sukma. Baik Pak, selanjutnya kita akan membahas untuk materi yang memang telah ditetapkan buat kami. Kita akan membahas tentang ilmu, moral, tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap revolusi genetika dan pengembangan ipteknya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang subjek memang sudah dipilih untuk kami mengenai ilmu moral dan tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap revolusi genetika dan pengembangan iptek, kami ingin membahas dulu tentang latar belakang pembahasan mengenai ini. Jadi sepemahaman kami dan beberapa sumber yang memang kami baca bahwa sebenarnya latar belakang kita membahas ini adalah ada kaitannya dengan manusia. Which is manusia itu dikenal sebagai manusia, sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang menjadikan manusia itu lebih istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Jadi kemampuan dari daya pikir serta daya nalar manusia ini yang menyebabkan manusia ini mengembangkan pengetahuan berfilsafatnya. Maka dari itu di sini kita membahas untuk mengenai ilmu ataupun filsafat. Selain itu manusia juga sebenarnya bukan salah satu manusia itu adalah makhluk yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia itu bisa membedakan mana sesuatu hal yang perlu kita lakukan atau tidak. Ini adalah salah satu pembahasan untuk mengenai moral. Nah, kemampuan manusia untuk menentukan pilihan ini menjadikan manusia ini selalu berupaya melakukan perubahan dari masa ke masa. Ini adalah salah satu alasan kita membahas untuk mengenai revolusi ataupun ilmu pengetahuan teknologi. Baik, ini adalah latar belakang untuk pembahasan mengenai ilmu, moral, dan juga tanggung jawab ilmuwan terhadap revolusi genetika dan pengembangan iptek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari ilmu dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan. Selanjutnya pengertian ini akan dibacakan oleh Hadid. Silakan Hadid. Ya, terima kasih Kak Ria. Izin sebelum kita masuk ke topik pembicaraan yang lebih lanjut, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ilmu. Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara
bersistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Selain itu, ilmu juga bisa diartikan sebagai pengembangan dan penetapan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Menurut Surya Sumantri, ilmu mengemukakan bahwa sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan pencipta manusia itu sendiri. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia menciptakan tujuan hidupnya. Namun bahkan kemanusiaan itu sendiri sebenarnya sejak saat pertumbuhan ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Menurut Ihsan, kata ilmu berasal dari bahasa Arab dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yang juga berarti pengetahuan. Ilmu juga merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Lanjut karya slide selanjutnya. Oke. Sifat ilmiah ilmu dapat diwujudkan apabila dipenuhi syarat-syarat, yaitu ilmu harus mempunyai objek, ilmu harus mempunyai metode, ilmu harus sistematik, dan terakhir ilmu harus bersifat universal, yang mana ilmu harus mempunyai objek itu berarti kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Yang kedua, ilmu harus mempunyai metode yang mana itu untuk mencapai kebenaran yang objektif, ilmu tidak dapat bekerja tanpa metode yang rapi. Dan yang ketiga, ilmu harus sistematik. Artinya dalam memberikan pengalaman, objeknya dipadukan secara harmonis sebagai suatu kesatuan yang teratur. Dan yang terakhir, yang keempat, ilmu bersifat universal, yaitu kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu tidak bersifat khusus melainkan berlaku umum. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Kristi. Kak Kristi, silahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilmu. Nah, ilmu sendiri adalah kelompok dari pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran yang baik dan buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, termasuk budi pekerti, akhlak, dan susila. Sementara menurut Darsono, moral adalah sistem nilai sesuatu yang dijunjung tinggi, yang berupa ajaran agama dan paham ideologi sebagai pedoman yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Begitu Karya. Baik, terima kasih Kak Disti. Mungkin ada tambahan sebenarnya untuk mengenai moral berdasarkan ahli dari Pak Darsono, sebenarnya dia juga mengungkapkan tujuan dari moral sendiri. Tujuan dari moral itu sendiri sebenarnya mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar manusia itu menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran dan pemahaman yang dianutnya. Jadi menurut Darsono itu manfaat moral adalah menjadi pedoman untuk bersikap terhadap sesuatu sehingga bisa membedakan antara baik dan buruknya. Tanpa memiliki moral itu, menurut Darsono itu, seseorang itu akan bertindak menyimpang dari norma-norma yang sudah diajarkan. Seperti mungkin dari kita sering mendengar bahwa sebenarnya kalau ada seseorang yang memang melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak masuk akal, dengan kata kasar mungkin kita bisa bilang mereka seperti
binatang ataupun hewan, maaf. Ini adalah salah satu adalah pendapat dari ilmuwan bahwa sebenarnya moral ini sangat penting karena kita adalah makhluk yang istimewa yang bisa membedakan suatu hal yang baik dan buruk. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas untuk mengenai ilmu dan moral yang akan dibahas oleh Kak Albizar. Kak Albizar, waktu tempat silakan. Ya, saya di sini akan membahas tentang ilmu. Ilmu menurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti ilmu. Dalam bahasa Latin yaitu science, yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Ilmu di sini adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya secara ilmiah. Merupakan suatu aktivitas tertentu yang menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan pengetahuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, yaitu moral. Moral secara etimologi moral berasal dari bahasa Latin yang artinya mos, yang berarti kebiasaan adat. Kata mos dalam bahasa Latin yang artinya ethos dalam bahasa Yunani. Moral adalah bentuk hal yang lebih tertuju pada suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan etika merupakan kajian yang lebih mendalam tentang suatu nilai yang terlihat orang lain. Kepada moral digunakan untuk mengendalikan akal dan nafsu. Sehingga kehidupan seorang itu sendiri akan lebih bermakna. Setiap orang sangat penting untuk memiliki moral, karena manusia merupakan makhluk berakal yang memiliki kesadaran setiap perbuatannya sendiri akan dinilai oleh orang lain. Hubungan antara ilmu dan moral adalah sangat erat bahwa setiap usaha manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi harus berpedoman pada ajaran agama dan paham ideologi dalam bersikap dan bertindak. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial ilmuwan. Di bidang etika tanggung jawab sosial, seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun memberi contoh. Dia harus tampil di depan bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, dalam pendirian yang dianggapnya benar, dan kalau perlu berani mengakui kesalahan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan sama teman kita, Disti. Silakan Disti untuk penjelasannya. Iya, terima kasih Kak Albizar dan Kak Ria. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ada Profesor Peter Agree dan berikut tanggung jawabnya. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab yaitu melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan juga siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan hanya terletak pada penemuan dari segala penelitian, tetapi juga bagaimana temuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya, Karya. Di sini ada Weinberg 1978, menempatkan tanggung jawab atau sense of responsibility. Pada urutan paling atas, lebih lanjut, ia menyatakan bahwa boleh jadi seorang ilmuwan adalah seseorang yang cerdas, imajinatif, cekatan, memiliki penguasaan ilmu yang mendalam, luas, dan juga seksama. Akan tetapi, ia cukup pantas disebut ilmuwan manakala ia tidak memiliki rasa tanggung jawab. Begitu Kak Ria, terima kasih. Terima kasih Disti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Cynthia, silakan. Oke, terima kasih Disti. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus alat. Laporan utama yang diketemukan majalah Tempo edisi 24 Februari sampai 2 Maret 2014 tentang ulah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI yang ditenggarakan memainkan kesempatan label halal secara haram.
halaman depan cover majalah edisi tersebut berupa ilustrasi kaleng dengan gambar babi dengan tulisan di bawahnya dijamin halal dengan logo MUI. Dan ada juga quick count pemilihan umum presiden tanggal 9 Juli 2014 silam. Pula beberapa lembaga survei tersebut nyaris menimbulkan konflik horizontal di antara sesama warga bangsa. Beberapa hasil hitung cepat menyatakan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto kata Rajasa menang. Hasil lainnya menunjukkan Jokowi unggul selain perbedaan bahkan mencapai 5. Oke, di sini ada halal MUI yang berisi para ilmuwan agamawan adalah lembaga yang berwenang memberi label halal suatu produk, termasuk produk luar yang akan masuk ke Indonesia. MUI juga memberi izin atau lisensi kepada perusahaan di luar negeri untuk memberi sertifikat halal yang diakui di Indonesia. Dalam prakteknya, salah satu oknum ketua MUI memainkan otoritas label halal. Untuk kepentingan alhasil, ada beberapa produk yang semestinya tidak memenuhi syarat menyandang label halal tetapi dinyatakan sebagai produk halal masyarakat luaslah yang menanggung dampaknya. Selanjutnya yang quick count, terdapat keanehan menyangkut hasil hitung cepat. Lembaga-lembaga survei tersebut yang not bad berisi para ilmuwan, peneliti yang tentunya menguasai metodologi dengan sangat. Ini dua kasus di atas menunjukkan betapa kekuasaan yang disedang kaum ilmuwan rawan disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya di sini ada 4 pilar dasar tanggung jawab sosial ilmuwan. Yang pertama, otonomi profesional otonomi. Yang kedua, keahlian khusus. Yang ketiga, dampak ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, serta dukungan masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oke. Ini masuk otonomi profesional, mempresentasikan kewenangan yang dimiliki seorang ilmuwan untuk mempraktekkan ahli yang dimiliki, di mana keahlian tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Otonomi profesional ini merupakan salah satu privilege yang mereka miliki untuk memonopolikan bidang keahlian tertentu. Seseorang dokter bedah misalnya memiliki kewenangan melakukan apapun terhadap pasien dan lingkup keahlian yang terkini. Keahlian khusus dalam bidang profesional tertentu merupakan kelebihan yang melekat pada seorang ilmuwan. Karena keahlian khusus tersebut, masyarakat membutuhkan pandangan-pandangan ilmiah yang independen dan reliable ketika hendak memutuskan suatu kebijakan. Dengan ahli khusus dan keterampilan teknis, mereka para ilmuwan memiliki kemampuan istimewa untuk menunjukkan peluang-peluang sekaligus bahaya-bahaya yang mungkin terjadi berkaitan dengan bidang pekerjaan mereka dan memberikan pertimbangan dalam menghadapi suatu permasalahan. Mereka sering diminta oleh masyarakat untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Di sini ada dampak ilmu pengetahuan diasosiasikan dengan kenyataan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar pengetahuan belakang, tetapi juga menyangkut tindakan atau perbuatan. Dukungan masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan melalui investasi mereka dalam proses pendidikan dan pelatihan ilmuwan, seperti halnya dalam penyelenggaraan penelitian dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kesinambungan pendidikan dan penelitian ilmiah. Ilmuwan ditentukan memiliki hasrat yang kuat untuk memberikan hasil terbaik kepada masyarakat.
sebagai imbalan jasa atas investasi sosial yang telah diberikan. Masyarakat berhak menuntut para ilmuwan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka Lakukan. ya, terima kasih. Slide selanjutnya, slide 15 ini akan dibacakan oleh Sukma. Sukma, silakan. Oke, terima kasih. Baik, Karya. Revolusi genetika dan perkembangan iptek. Apa sih revolusi genetika dan perkembangan iptek itu? Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan dalam revolusi. Perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan bersifat relatif. Nah, genetika. Selanjutnya, genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Lanjut, Kak. Nah, iptek sendiri adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan, membentuk kemajuan. Perkembangan iptek sendiri terjadi karena adanya globalisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karya. Silakan, Karya. Baik, terima kasih Sukma. Dari penjelasan memang sudah diberikan sama teman-teman, Bapak mungkin kita akan mencoba untuk menjelaskan untuk mengenai contoh dari iptek. Di sini dijelaskan di dalam gambar ini adanya contoh yang pertama adalah untuk telepon seluler atau ponsel pintar. Di mana di tahun-tahun sebelumnya ini telepon seluler ini selalu berganti dengan beberapa kemajuannya. Mungkin di beberapa tahun sebelumnya, yang pertama adalah untuk mengenai versi 2G, 3G, dan bahkan sekarang sudah menjadi 3G gitu kan ya. Dan selain itu untuk mengenai aplikasi-aplikasi dari handphone sendiri sekarang sudah maju sangat pesat dengan ini dikarenakan adanya beberapa penemuan dari para ilmuwan yang bisa terbukti. Yang kedua untuk mengenai satelit. Satelit ini sebenarnya memiliki dinamika komunikasi untuk satelit domestik ataupun internasional. Yang terakhir adalah contoh yang kami ambil adalah untuk mengenai komputer dan internet. Bahwa di zaman sekarang yang memang sudah sangat maju, bahwa sekarang segala komunikasi itu dilakukan melalui komputer dan internet. Di mana sebelumnya adalah komunikasi untuk mengirim suatu pesan itu sebelumnya dilakukan melalui surat yang kita kirimkan melalui pos ataupun hal lainnya. Tetapi karena sekarang dunia sudah sangat maju, maka dengan adanya penemuan-penemuan para ilmuwan, kita melakukan pengiriman pesan itu bisa dilakukan hanya di dalam waktu beberapa detik dengan komputer ataupun internet. Baik Bapak, sebenarnya dari hasil diskusi memang yang kita presentasikan ini bahwa ilmu, moral, dan juga tanggung jawab seorang ilmuwan dan juga pengembangan iptek ini adalah sangat berkolerasi. Karena ilmu ini adalah suatu pengetahuan yang dapat dibuktikan, sedangkan moral adalah untuk mengenai etika ataupun suatu hal yang memang kita sebagai manusia bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, sedangkan seorang ilmuwan itu adalah dari beberapa sumber yang memang tadi kami jelaskan bahwa sebenarnya seorang ilmuwan itu mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Ada seseorang yang memang menjelaskan bahwa sebenarnya seorang ilmuwan itu adalah harus cerdas, dia juga tidak memihak pada satu hal dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang memang tadi sudah dijelaskan sama teman kita bahwa sebenarnya sebagai seorang ilmuwan itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Contohnya di kita adalah untuk case untuk mengenai halal, bahwa halal di Indonesia itu ada salah satu ahli ilmuwan yang memang menggunakan kesempatan itu memberikan label dengan mungkin tidak sengaja tapi tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga dengan memang makanan yang memang mengandung babi harusnya itu tidak diberikan cap halal. Dan begitu juga untuk quick count di mana beberapa ahli menyatakan bahwa sebenarnya Jokowi unggul, ada juga sebenarnya Prabowo yang unggul sehingga mereka mempunyai definisi masing-masing untuk menentukan bagaimana penghitungan quick count. Dan selain itu dengan adanya ilmu,
moral, dan juga ilmuwan dan serta tanggung jawab, muncullah beberapa iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, sehingga dari proses yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Demikian adalah presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada sesuatu hal yang belum pas atau memang tidak sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.